Ya, kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, bahwa yang penting juga dalam pembekalan di acaranya Pak Prabowo itu ya adalah soal bagaimana pentingnya literasi soal geopolitik, kemudian tadi seperti yang teman-teman tadi sudah bahas, politik internasional juga begitu ya, yang sangat dibutuhkan begitu. Oke, ini dibutuhkan untuk menopang visi misi Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan, pemirsa. Setuju banget ya, Anggi, ya, untuk hal itu ya. Nah, ini juga membuktikan sebenarnya bahwa literasi itu harus senantiasa disemarakkan, pemirsa. Baik melalui digital maupun membaca tentang perspektif politik luar negeri dari buku-buku, artikel, tulisan. Gitu ya. Tapi teman-teman, ini berbicara soal literasi dan juga membaca, ternyata tak hanya di kalangan pejabat saja, tapi di kalangan masyarakat pun nampaknya perlu dibudayakan kembali untuk membaca atau meningkatkan literasi ini secara lebih luas. Nah, oleh karena itu di segmen cerita pagi kali ini ada sekelompok remaja inspiratif. Mereka ini gemar membaca unik di transportasi massal. Jadi jangan main handphone mulu gitu ya. Menarik ya kali ini. Nah, pemirsa, ternyata namanya adalah literatur alias tur literasi. Seperti apa bentuk literatur itu? Kita akan simak cerita pagi hari ini. Manfaatkan transportasi umum, tingkatkan gemar membaca. Budaya membaca adalah kebiasaan atau pola perilaku dalam membaca yang diterapkan secara luas dalam suatu masyarakat. Membaca menjadi budaya penting karena berperan besar dalam pengembangan intelektual individu dan kemajuan bangsa. Namun sayang, minat membaca buku di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Menurut data UNESCO dan Kemenkominfo tahun 2023 menyebut indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001%. Atau dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Padahal di era informasi dan digital saat ini, membaca tidak hanya terbatas pada buku cetak, tetapi juga mencakup media digital, seperti e-book, artikel online, dan media sosial, yang tentu saja tidak membatasi keleluasaan masyarakat untuk membaca. Budayawan sekaligus Duta Baca Indonesia, Go Agong, menolak hasil data tersebut. Data temuan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia dinilai tak cukup mewakili kondisi yang ada. Ia menilai bukan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, melainkan ketersediaan bukunya yang tidak mencukupi. Harus ditanyakan itu rendah itu sebetulnya siapa objek penelitiannya, anak usia berapa, nah, itu harus jelas. Nah, yang terbaru nih dari dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, trennya sedang menanjak. Pertanyaannya, minat bacanya rendah apa enggak? Ketersediaan bukunya yang kurang. Ko Agong juga menambahkan literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Mindset kita harus diubah bahwa sekarang literasi digital, walaupun yang konvensional atau analog masih tetap bertahan. Ya, harusnya Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka itu kita mengintegrasikan teknologi. Nggak bisa ditolak. Guru-gurunya harus di-upgrade, bukan muridnya. Jadi sebetulnya problemnya adalah literasi keluarga kita harus dibina. Upaya meningkatkan budaya membaca menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia menjadi perhatian banyak pihak. Salah satu gerakan yang mendukung digalakannya budaya membaca yakni Literatur Jakarta. Gerakan ini kembali menggelar kegiatannya di Jakarta, tepatnya di kawasan Lebak Bulus hingga Istora Senayan. Ditilik dari namanya yang merupakan gabungan dua kata, literasi dan tur, yang artinya membaca sambil jalan-jalan ini, mengajak masyarakat untuk membaca sambil jalan-jalan menggunakan transportasi umum, sekaligus menelusuri ruang-ruang baca yang tersebar di perkotaan. Adapun tujuan gerakan literatur yang digagas perempuan muda Nabila Putri menikmati gerakan membaca buku di mana saja, terutama di transportasi umum seperti kereta, bus, maupun transportasi lainnya. Aktivitasnya adalah jalan-jalan bebukuan dengan transportasi umum.
peserta yang ikut kegiatan literasi dan tur ini atau bisa disingkat literatur nantinya akan kami ajak jalan-jalan, aku ajak jalan-jalan ke ruang-ruang baca yang tersebar di perkotaan dengan menggunakan transportasi umum yang ada di perkotaan. Tujuannya selain aku pingin untuk teman-teman menikmati kegiatan membaca buku di mana saja, utamanya di transportasi umum, tapi juga aku pingin untuk membuat banyak orang terdorong untuk naik transportasi umum dalam mengakses ruang-ruang publik, utamanya ruang-ruang baca. Karena sebenarnya menggunakan mobilisasi ke ruang-ruang baca menggunakan transportasi umum itu juga sama menyenangkannya. Nabila juga menyampaikan, membaca memberikan banyak benefit yang tak hanya sekedar menambah wawasan, namun juga melatih empati. Menambah teman baru juga menjadi manfaat lain karena peserta akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Literatur terbuka bagi siapapun yang ingin ikut serta tanpa mengenal usia. Tak hanya itu, teman-teman disabilitas juga dapat berpartisipasi karena literatur menjunjung semangat inklusivitas. Membaca itu penting karena kita jadi melatih empati, setidaknya seperti itu. Walaupun memang sebagian orang merasa bahwa membaca buku itu harus ada sesuatu yang ditangkap seperti ilmu atau wawasan baru. Tapi sebenarnya kalau teman-teman membaca buku untuk sekedar aktivitas rekreasional itu nggak apa-apa banget. Karena sekali lagi yang ditekankan adalah kegemaran membaca. Membaca itu nggak hanya dari buku, tapi dari mana aja yang kalian merasa bahwa kalian enjoy sedang membaca itu. Temukan buku yang paling disuka. Misalkan suka baca komik, itu nggak apa-apa banget suka baca komik kak gitu. Terus habis gitu temukan kesenangan ketika kalian membaca, misalkan sukanya di ruang publik, di taman gitu, atau di transportasi umum gitu. Boleh ikut literatur untuk menemani kamu membaca komik gitu tadi. Jadi temukan kesenangannya dulu, nanti ketika sudah senang baru bisa explore lagi bacaan yang ingin dibaca yang lebih lebih variatif itu apalagi. Hal tersebut senada dengan Ruth, salah satu peserta gerakan literatur yang menilai bahwa aktivitas ini memberikan banyak manfaat bagi dirinya. Saya suka membaca, juga di kota saya sebelumnya itu belum ada gerakan membaca bareng seperti ini, makanya saya tertarik. Ya, menambah teman, terus juga pengalaman membacanya jadi lebih enak sih, kayak baca terus ditemenin sama yang lain juga. Benefitnya jadi lebih paham cara penggunaan transportasi umum. Tentu, sebagai penggagas, Nabila berharap para peserta literatur dapat menikmati aktivitas membaca dalam kondisi apapun dan dilakukan dimanapun. Selain itu, ia juga berharap pemerintah bisa membuat transportasi umum yang terintegrasi oleh siapapun dan dimanapun, sehingga dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Harapannya, aku pingin teman-teman untuk bisa menikmati membaca apapun, di lokasi manapun, dalam kondisi apapun, di transportasi umum, di ruang publik, dimanapun, kalian jangan takut untuk membaca karena itu hak kalian. Dan yang kedua adalah transportasi umum itu juga hak kalian, jadi kalau bisa, kalian bisa menikmati transportasi jalan-jalan kemanapun, gak cuma ke ruang baca, ke ruang publik. Dan harapannya pemerintah juga bisa untuk bikin transportasi umum kita semakin terintegrasi dengan siapapun, dengan apapun, dimanapun, utamanya di ruang baca, karena sekali lagi kak, aksesibilitas ruang baca itu juga meningkatkan minat baca orang-orang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.